Jangan balik lewat malam. Muka perempuan buruk, dia cakap. Muka teruklah buruk, muka. Lorong gelap, jiwa meratap, cahaya pudar, hati gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam podcast Lorong Gelap. Alhamdulillah, episode pertama cerita seram podcast Lorong Gelap sudah disiarkan di YouTube. Saya amat bersyukurlah dengan sambutan yang kita terima. Seperti semuanya yang ada tahu ataupun yang tidak tahu, saya bermula daripada kosong, tidak ada apa-apa pengalaman dalam dunia YouTuber, tapi berkat sokongan keluarga, kawan-kawan, termasuklah tamu kita hari ini, mencadangkan saya untuk kita jalan terus, kita jalan dengan apa yang ada, kita buat. Jangan mau terlampau grand, kita buat yang penting tercapailah kita punya tujuan itu. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada yang sudah nonton episode pertama. Sambutan yang memberangsangkan amat positif bagi saya yang baru mula. Ada yang komen, ada yang bagi cadangan, di Facebook ada komen, di TikTok, di channel YouTube itu sendiri pun ada komen, ada yang komen pasal lighting. Jadi harap-harap hari ini lighting kita oke sudah. Lepas tu ada yang komen di TikTok mau episode 2, oke, sekarang kita record sudah episode 2. Lepas tu ada lagi lah beberapa cadangan mereka mau edit apa semua. Ada juga yang sudi mau kongsi cerita seram. Terima kasih semuanya. Semua komen saya baca sebab bukan ramai betul saya punya followers, jadi saya boleh baca semuanya. Kamu punya komen cadangan semua saya baca. Oke. Jadi hari ini kita teruskan lagi dengan episode 2 cerita seram podcast Lorong Gelap. Tamu kita hari ini spesial juga. Dia mempunyai cerita seram beliau sendiri. Jadi harap-harap semuanya ready. Yang penting sekarang saya punya tamu ni, saya mau akui beliau lah yang antara orang bagi sokongan awal saya untuk buat podcast ni. Jadi tamu kita ni boleh saya bagi tahu di sini seorang cikgu. Jadi kita tak tahulah sama ada cerita seram ni cerita seram di sekolah kah ataupun di mana-mana kah. Tapi kalau ada versi sekolah mungkin seronok je untuk kita dengar. Apa nama tu? Jadi macam biasa sebelum mula saya biasa tanya guest cerita seram kita punya tamu ni berapa bintang. Maksudnya 5 bintang paling seram, 1 bintang tidak seram. Jadi kita tanya dulu, nanti di hujung podcast ni saya nilai secara peribadi lah, tapi kamu di luar pun boleh nilai juga seram kan tidakkah. Jadi Assalamualaikum Bang. Abang punya cerita seram ni macam mana? 5 bintang? 4 bintang? Kalau seram nih tidak ada bintangnya. Seram memang seram. Oh, memang seram. Seram memang 5 bintang, tapi seramnya memang 5 bintang, tapi kaedah cara kita menyampaikan itu apakah orang akan rasa itu seram atau tidak. Di situ saya persoalannya. Cerita memang seram, kalau saya seram 5 bintang. Tapi bila saya cerita mungkin orang dengar oh tidak berapa seram. Ya, bermaksud Abang bergantung pada individu lah. Ada yang anggap itu seram, ada yang tidak. Tapi macam biasa Bang, sebelum kita mula Abang boleh perkenalkan diri, tapi mungkin pertama bagi tahu nama glamour siapa, nama panggilan Abang kah, lepas tu tinggal di mana, sebab semua tu mungkin ada kaitan sama cerita nanti Bang. Silakan. Nama saya Abdul Jafar bin Judin. Saya salah seorang guru di salah sebuah sekolah di Sekolah Rendah di Tawau. Kalau nama dipanggil nih banyaklah orang. Kalau di sekolah orang panggil Cikgu Jafar,
kawan panggil Pak, kawan-kawan panggil Apai dan sebagainya lah, macam-macam. Lain tempat lain orang panggil. Jadi kalau kita terus sudah ke cerita seram. Oke. Jadi kalau begitu saya boleh panggil Abang Cikgu lah di sini boleh, supaya kita dapat versi cerita seram versi Cikgu di sini ya. Tapi yang di luar, yang lain, kalaupun ada juga yang di luar Cikgu nonton pun boleh juga komen di bawah, ada cerita seramnya juga. Walaupun siapa pun boleh komen ada cerita seram. Kita boleh kongsi sama-sama dalam ini podcast. Siapa pun boleh. Di mana-mana pun kalau masa ngam, keadaan ngam diizinkan, kita jalan terus. Oke. Jadi Cikgu terus pergi cerita seram. Mungkin ada 2-3 cerita seram. Ini cerita yang seram yang pertama mungkin. Jadi boleh Cikgu beritahu cerita seram tuh bila kejadiannya, pada waktu bila. Oke, sebelum saya bercerita proses seram, saya ada satu tanggapan berkaitan dengan seram. Oke. Supaya seram itu jelas, kita paham apa termasuk seram. Ya. Seram ini kalau dalam satu keadaan bergantung dengan kita. Ya. Maksudnya kalau pada masa itu kita kuat, kita berani, mungkin tidak seram. Ya, Tapi betul. keadaan seram, ketakutan itu sebenarnya sesuatu yang kita tidak pernah duga. Tiba-tiba dia datang, tidak kita duga. Ya, Iya. cerita-cerita seram ini bukan macam kita ya, cerita macam pergi tengok wayang. Oh, hari ini aku pergi tengok film seram. Iya. Gitu kita sudah bersedia. Oke. Tapi yang seram ini tiba-tiba. Yang saya lalui ini semua tiba-tiba. Saya tidak pernah pikir saya jumpa ini dalam keadaan tiba-tiba. Tapi kadang-kadang kita tahu di sini ini macam menyeramkan. Ya. Itu seram yang orang bilang tahapnya rendah lah, kita tahu menyeramkan. Jadi mungkin ada 2-3 cerita yang boleh saya kongsikan berkaitan dengan benda yang pernah saya alami. Oke. Definisi Cikgu bagi tahu kita semua, seram tuh bukan sesuatu yang kita sedia maklum. Maksudnya sesuatu yang tiba-tiba berlaku sama kita, yang mengejutkan, mengerikan. Itulah seramnya. Maksud Cikgu. Oke, teruskan Cikgu. Jadi ada beberapa cerita lah yang saya rasa yang kejadian sepanjang hidup saya ini, banyak cerita seram yang saya lalui. Iya. Tapi antara beberapa yang rasa yang boleh dikongsikan, mungkin juga dari pengajaran, mungkin juga jadi orang bilang bukan juga jadi tempat yang untuk menakut-nakutkan, tidak. Iya. Cuma Kalau ada nama tempat itu Cikgu, mungkin kita tidak payah sebut spesifik lah tempat itu kan. Jadi Iya. nanti orang itulah. klaim pula tempat itu tidak boleh kita pergi. tidak boleh pergi. Ya. Itu benda yang kita mau kenal. Ya. Jadi mungkin kita pergi kepada satu dulu lah, satu kejadian yang saya rasa banyak keadaan seram yang mungkin kita pernah lalui. Tapi dalam yang saya seram ini, itulah kejadian pertama yang saya benar-benar takut. Ya. Takutnya macam mana? Saya boleh tinggalkan kendaraan saya dengan keadaan kereta hidup. Saya buka pintu kereta dan saya lari naik ke atas, tinggalkan kereta. Itu Maksudnya ke atas rumah? kan lari ke rumah. Oke. Kalau masa itu memang seramnya, masa itu kita memang terkejut. Ya. Jadi ceritanya Ya, begini. ya. Kita mulakan ceritanya. Kita teruskan Cikgu. Pada malam tuh ada satu malam tuh, saya tidak ingat tahun bila, malam jamnya pun memang sudah lewat 11 malam hingga ke 12 malam begitulah. Tahun bila Cikgu tidak ingat, tapi agak-agak lah, Agak-agaknya ya. Iya, agak-agak 2000 berapa? Dalam Atau 90-an kah? Tidak. Pasal saya tinggal di tempat itu dalam tahun 2002. Mungkin dalam 2003, 2004 atau 2005 begitu. Oke, sekitar 20 tahun yang lalu lah. Lebih kurang. Iya, oke. Lebih kurang. Macam menarik cerita. Jadi kita cerita dulu tempat ini. Oke. Tempat ini sebenarnya satu kuartus perumahan. Oke. Perumahan buruh. Ya. Kita tidak payah sebut lagi mana tempatnya. Oke. Dan tempat ini baru di Pada masa itulah. saya adalah salah seorang penghuni yang pertama duduk di situ. Kuartus itu baru siap. Kuartus sudah siap, saya orang yang pertama duduk di situ. Oke. Dan dalam keadaan kuartus yang 2 blok
88 tuh ada 16 unit, Ya. satu unit saya yang ada penghuni dan saya adalah penghuni pertama di blok itu, masa tuh. Jadi pada malam tuh saya balik dari bandar dengan kawan-kawan minum sekejap. Ya. Bukan sekejap lah tuh, maksudnya dari Sampai jam 11 kan jam sudah 10 sampai 11 malam, 11.30. Bandar Tawau lah. Bandar Tawau, dari Oke. Bandar Tawau. Saya balik dari bandar, kemudian saya masuk ke kawasan Plet itu. Biasa kita akan masuk kawasan Plet nih, dia ada tiang kan, ada dia punya garis kereta di bawah tuh. Ya, plate tuh kereta Iya. boleh parking bawah. Jadi bila saya parking kereta tuh, saya parking kereta, saya pusing ke sebelah kanan, sebelah pemandu. Oke. Saya melihat satu lembaga besar berbulu, besar, memang besar. Lembaga hitam. Saya masih dalam keadaan tuh saya bila saya ini kita ceritanya dulu lah, belum Ya, cerita takutnya. Oke. Saya nampak lembaga itu berbulu, kemudian besar dan berbulu. Kemudian dalam reaksinya tuh, dalam keadaan saya takut tuh, ketakutan saya pada masa itu, Ya. takut saya pada masa itu, saya terus buka pintu tanpa tutup, saya lari naik ke rumah. Pintu kereta terbuka. Terbuka. Injin sempat Injin mati? hidup. Ay. Semua injin hidup. Oke. Injin hidup. Sampai di rumah, dia tanya, kenapa? Nah. Kata, enggak ada apa-apa, tolong bah. Nah, Turun ke bawah, kasih kawan saya dulu sekejap. ya. Saya tidak cerita, Ya. tolong Tidak sekejap, cerita kenapa? sama orang di rumah lah. Ya. Sekejap. Turun, kemudian barulah tutup pintu kereta dan matikan injin dan sebagainya lah. Masa Cikgu turun tidak ada sudah tuh yang Dia umpama kelibat. oke. Kelibat besar, tapi Oke. memang dalam kereta kita pegang steering, Ya. agak pusing, Ya. ada benda besar, pembulu. Kemudian kita terkejut, saya Ya. punya respon masa itu, saya terus buka pintu dan lari. Oke. Itulah saya tidak tahu seram ke tidak, tapi yang pokoknya saya takut. Tapi Memang saya terkejut. Cikgu nampak lembaga tuh besar, berbulu. Berbulu, hitam, Maksudnya macam sebelumnya tidak pernah nampak benda-benda begitu. sebelum itu saya tidak pernah nampak benda-benda begitu. Sebab kalau yang biasalah kalau kita tengok cerita-cerita seram ini yang berbulu besar nih selalunya di barat-barat Eropa itu kan, Ya, orang panggil Bigfoot kan. betul. Tapi ada kalau macam film yang begitu, Cikgu nampak sama ke lembaga tuh, tapi Cikgu bilang hitam kan? Lebih kurang. Kalau seingat saya lah, benda itu masih melekat di kepala apa masalahnya. Ya. Begitu pusing kan, macam Ada kelibat-kelibat. macam kelibat kingkung lah. Begitu ya. Begitu besar, dia begini di tepi kereta, angkat badan begini. Maksudnya di tepi kereta jarak tuh nggak jauh dari Cikgu. cermin ini Wih, di tepi kereta, saya parking, brake, saya angkat kepala, ada sudah di situ hitam. Apalagi saya pun buka kereta, cabutlah, lari. iya. Dengan kereta hidup, nasib itu kereta sudah tarik handbrake. Tapi maksudnya dia di tepi kereta, Cikgu masih boleh ada jarak lah, maksudnya masih boleh buka pintu keluar. Itulah masalahnya, bila ditolak tidak ada apa-apa pun. Tapi bila kita tolak pintu kereta tuh, Nggak ada yang menghalang lah nggak ada yang maksudnya. menghalang. Cuma kita nampak kelibat besar tuh. Oke. Kelibat besar berwarna hitam, Masa tuh kemudian jam 11 lebih malam. antara tuh lah Ya. macam 11 lebih malam lah. Biasa kalau Ya. dulu kita lepak. Kalau Sampai jam 12 lah sampai kan? jam 12 begitu. Hmm. Itulah kejadiannya berlaku. Saya rasa saya pernah takut dalam keadaan yang saya setakut itulah saya rasa. Itulah. Saya boleh tinggalkan kereta dan kemudian saya lari. Karena kelibat tuh sejak. Kemudian saya punya bulu nih, semua berdiri. Masa itu? Meremang bulu. Ya. Meremang bulu, habis meremang bulu. Jadi saya naik ke rumah, kata kenapa? Tidak ada apa-apa. Tolong dulu kasih kawan saya di bawah, kasih mati kereta. Ada orang pun mungkin yang di rumah mungkin paham. Ya. Pasal itu kalau kejadian-kejadian ringan sebelum itu pun Maksudnya di situ lembaga tuh adakah penghuni lain pernah nampak juga itu? kalau kejadian-kejadian lain di situ tuh banyak. Ya. Tapi mungkin orang nampak dalam keadaan kelibat, berdiri di tepi tiang, tidak
Maksudnya rupa bentuk yang lain ataupun rupa bentuk yang sama. Kadang-kadang kita nampak di dekat-dekat tiang tuh seolah-olah ada orang berdiri sebelah tiang, seolah-olah mengintai kita. Bila kita tengok, tiada. 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 Kira begitulah. Itulah keadaannya dulu di sana. Memang kalau dalam satu keadaan orang cakap keras. Tempat tuh. Tempat tuh. Iya, Karena tempat baru dibuka, lepas tu dulunya di situ hutan. dulu tuh hutan. Kalau ikut sejarah tempat tuh orang cakap lah dulu kan tempat orang membuang ilmu hitam. Baru diratakan, dibuat bangunan tuh. Ya. Kalau ceritalah. Ya. Sehingga sekarang pun kadang-kadang. Ya. Bukan kadang-kadang, macam selalu juga ada. Tapi kita sudah macam like orang bilang biasa sudah, macam kita berkawan juga sudah dengan dia orang. Ya, maksudnya asalkan dia tidak mengganggu kita lah. Asalkan tidak mengganggu. Kadang-kadang dalam keadaan yang biasa, kita di tingkat 1, di tingkat 2, tidak ada orang, ada bunyi orang main guli. Ya. Padahal tidak ada penghuni. Tidak ada penghuni di atas. Oke. Itu kejadian ringan lah, yang berat itulah saya rasa yang berat. Iya. Jadi cerita Cikgu, dia terlihat sebuah lembaga hitam berbulu. Ya, ini versi yang saya sendiri secara pribadi pertama kali dengar yang lembaga begitu. Agak mengerikan juga. Kalau waktu itu malam baru kita bersendirian, besar lagi. Besar. Ya, memang banyak versi lah memang kita cerita seram nih. Jadi tidak apa, Cikgu sudah ceritakan yang saya pasti itu bukan yang satu cerita Cikgu. Cikgu ini banyak dia punya pengalaman-pengalaman. Jadi kita berehat sekejap, nanti kita sambung lagi cerita yang pastinya lebih seram kepada Cikgu. Terima kasih, kembali lagi kita dalam podcast Lorong Gelap, podcast cerita seram. Cerita seram versi kita di tahun ini lah, tapi di mana-mana pun boleh menonton juga. Jadi tolong support podcast kita, tolong like, komen, share, subscribe kah. Alhamdulillah dengan ada podcast ini, jadi saya buat sudah YouTube channel. Ini adalah episode kedua. Episode pertama kita sudah siarkan beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah mendapat sambutan positif. Terima kasih semualah. Terima kasih semua yang menonton, yang komen apa semua episode 1. Jadi tolong support juga ini episode 2. Episode 1 kamu komen semua saya baca, semua saya coba ikut nasihat kamu, dan saya juga ada juga yang komen pasal saya punya hosting. Seperti yang saya beritahu, saya bermula daripada kosong, jadi saya coba memperbaikilah cara saya jalankan podcast ini. Yang penting sebenarnya yang matlamat utama saya, kamu terhibur, sama ada terhibur dari segi seram tuh, cerita tuh seram kah, ataupun macam episode pertama ada juga yang komen macam lucu lah, lucu. Jadi yang penting kita sama-sama terhibur. Jadi siapa yang mau masuk podcast ada cerita seram, boleh komen. Kita boleh atur masa bila-bila. Oke. Jadi kita sambung dengan Cikgu Japar. Cerita seramnya yang pertama, terjumpa dengan lembaga besar warna hitam berbulu. Versi yang saya belum pernah dengar, walaupun bukan dalam podcast, sebelum-sebelumnya tidak pernah jumpa yang begitu. Memang agak pelik dan menyeramkan. Jadi kita sambung dengan Cikgu cerita seram yang seterusnya ataupun cerita seram yang kedua. Silakan Cikgu. Ini yang kita banyak cerita seram. Saya pilih yang ini, mungkin mungkin ada pengajarannya pada kita ya. Saya rasa ini ada sedikit pengajaran untuk kita. Iya betul juga, setiap cerita itu ada pengajarannya. Jadi yang ini cerita ini dia berkisar juga di kawasan yang sama sebenarnya, tapi di tempat yang sama, agak jauh sedikit lah.
jauh sedikit, ini berada di luar. Ya. Ini cerita orang balik malam juga nih. Oke. Balik malam juga ini cerita. Adakah sekitar tahun yang sama juga atau sudah beberapa tahun berlalu lepas yang cerita? Sekitar tahun yang sama. Sekitar tahun yang sama. Sekitar tahun yang sama. Masa tuh mungkin tempat tuh masih agak baru, Ya. jadi mungkin kawasannya diganggu dan Ya. sebagainya kan. Mungkin kita menganggap pasal di orang ini pun ada orang punya komuniti sendiri. Betul. Diganggu, orang Ya. akan bertebaran kemana-mana. Ya. Jadi cerita yang kedua ini sama aja berkisar lebih kurang jauh case-nya case yang pertama tadi. Yang ini saya balik dari bandar. Bila saya balik dari bandar tuh, saya start engine kereta saya nampak meter kereta saya dia punya minyak sudah I. Mau habis minyak sudah. Habis minyak sudah lah. Jadi bila sudah begitu, saya dalam keadaan yang orang bilang sudah mengantuk, nantilah singgah di stasiun minyak, saya beli minyak. Ya. Kenapa yang terjadi? Saya terlepas stasiun minyak. Oh. Terlepas stasiun minyak. Oke. Untuk menuju ke rumah tuh ada satu stasiun minyak saja. Oke. Lepas itu tidak ada stasiun minyak. Jadi Oke. saya gamble kereta saya mau balik rumah. Ya. Saya cakap boleh lagi sampai. Ya. Boleh lagi sampai. Tiba-tiba kereta tuh tidak boleh sampai di rumah. Habis minyak. Habis minyak, mati di tengah simpang jalan. Di simpang jalan. Masuk ke kawasan rumah saya. Oke. Bila kereta tuh mati, saya pun cakap, kenapa desi minyak lupa. Ya. Lupa, tapi Terlimpas sudah sudah. lupa terlimpas. Ya. Mana ada pilihan kita kena jarak rumah dengan tempat saya mati kereta itu lebih kurang dalam, dia pusing dalam 200 meter begitu. Oke. 200 meter. Ya. 200 meter dan ada sedikit kawasan agak tinggi. Dia masuk Bebukit? Bukan bebukit, dia agak landai sedikit. Oke. Landai sedikit, tapi Ya. tidak terlampau landai lah. Ya. Jadi saya keluar dari kereta dengan kudrat yang saya adalah. Masa itu saya sendiri, Ya. bukan dengan kawan. Ya. Saya tolak kereta tuh, punya lah berat itu kereta. Maksudnya mau kasih start lah ya? Bukan start, tolak ke rumah. Oh, oke. Start tidak boleh start. Ada 200 meter lagi. Boleh lah sampai boleh lah ditolak. Boleh tolak dengan ada satu kawasan landai di depan. Saya tahu memang di situ saya akan berat menolak. Oke. Memang kereta berat. Jadi dengan kudrat yang saya ada, saya tolak kereta itu berjalan. Berjalan di kawasan rata. Ya. Apabila sudah sampai dia kawasan rata tuh, dia rata, lepas itu dia ada satu seleko masuk tuh, dia agak berbelok sedikit. Kemudian ada sedikit tinggi. Oke. Bila saya tolak sampai di kawasan yang rata tuh, iyalah kan Ya. kereta tuh ringan. Ya. Sampai sudah di kawasan yang belok tuh saya setengah mati tolak. Oke. Berat itu kereta. Ya. Tiba-tiba, tahu apa yang terjadi? Seolah-olah ada orang tolak kereta tuh laju ke depan. Dengan saya terdorong ke depan. Sepatutnya seleko kalau kita sendiri memang berat lah kalau kita hidup. Ya. Jadi kereta tuh seolah-olah Kak, ada orang tolak kereta tuh dari belakang, tolak ke depan. Memang saya pun tertolak ke depan. Jadi saya dengan terkejut. Saya tarik handbrake. Ya. Saya tinggal tuh kereta, saya lari. Maksudnya masa cikgu menolak kereta tuh? Saya sudah pikir bahwa ada sudah orang tolong saya tolak itu kereta. Ya. Jadi Malam lagi. Jadi maksud saya masa seleko tuh cikgu menolak dari tepi sebelah pemandu lah biasanya iya, untuk biasa mau kawal pemandu. steering sekali Mau kawal kan. steering. Saya tolak memang berat. Memang berat. Jadi tiba-tiba kereta tuh ringan. sampai cikgu Sampai saya terdorong ke depan. terdorong ke depan. Jadi saya terkejut. Saya tengok ke belakang. Tiada orang. Cari orang. Mana lah ada orang. Memang kau sendiri kan. Iya, Jadi iya. saya tarik handbrake. Saya lari. Saya lari tinggalkan Naik itu rumah. kereta. Pergi panggil naik ke rumah, panggil beberapa orang kawan, temankan saya lah untuk itulah. Memang pun berat tuh kereta. Walaupun ada kawan sudah tuh memang berat. Tapi masa di seleko tuh macam seolah-olah ada satu benda push dari belakang tolak. Jadi saya pun terkejut. Memang saya takut bila saya pikir, siapa yang tolak? siapa yang tolak? Jadi saya pun secara otomatis sudah takut. Malam lagi. Jadi lah macam jam 12 begitu. saya tarik handbrake, saya lari. Kalau biasalah orang bilang kalau seram nih, Ya. kita punya bulu nih
memang Berdiri. meremang, memang Meremang. berdiri. Masa tuh memang berdiri Memang belum? berdiri belum rasa sujud-sujud di belakang. Ya. Hari panggil 2-3 orang kawan tolong tolak. Ayo balik. Itu yang saya rasa Seram masa itu sebab seram. cikgu sendiri malam Lepas tolak kereta tiba-tiba kereta tuh ringan macam ada orang tolak di belakang. ke depan. Apalagi saya ambil, saya tarik handbrake, saya lari. Ya. Itu pun saya balik dalam masa lari mungkin dalam 2-3 menit juga tuh lari baru sampai 200 Iya. menit itu. Jadi setelah begitu saya balik, kereta tuh adalah di situ masih, ada juga hilang. Itulah saya makan masa juga untuk ambil balik, masih dalam keadaan takut. Ya, tapi ada kawan sudah. Ada kawan sudah, kita tolak tuh kereta. Memang tidak ada apa-apa, tapi Iya, ya, memang saya paham maksudnya. seram tuh masa tuh, Bah. Seram tuh lebih kepada perasaan cikgu lah, sebab cikgu rasa situasinya sendiri di situ Iya. waktu tuh. Walaupun tidak ada nampak kelibat-kelibat lembaga apakah, tapi dalam situasi malam, Dalam keadaan dalam keadaan yang tidak sepatutnya terjadi sedemikian. kereta naik bukit, kira naik bukit lah ceritanya, Ya. tapi dia Ya. agak curam sedikit. Lepas Ya. tuh saya tolak sendiri rasa macam berat. Tiba-tiba tuh kereta macam ada orang tolak dari belakang, ringan. Paham. Sampai saya sendiri pun terdorong ke depan. Jadi Ya, Apakah itu, apalagi ya. begitu. Ya. Memanglah kalau siapa-siapa pun dalam keadaan begitu mesti betul. tidak tahu lah, rasanya seram, takut. Itulah. Jadi tadi sebelum cikgu mula cerita nih, cikgu cakap Ada pengajaran. Itu yang kita Oke. mungkin boleh kongsikan. Mungkin ada anak murid cikgu menonton Oke. apa pelajarannya. Pengajarannya, Ya. pastikan minyak kereta Anda cukup. Ya, Dan jangan balik lewat malam. Itulah pengajaran. tapi masa itu cikgu udah ada telepon siapa-siapakah? Sebab Mas, mungkin pikir dekat sudah rumah. dekat sudah rumah. Jadi tolak sejalan. Tolak sejalah. Oke. Tolak sejalah. Kamu telepon pun orang tengah malam sudah. Tengah malam betul, orang Jadi, tidur juga sudah tidak kan. mau kacau orang tidur. Betul, Kau betul. sudahlah kau balik Menyusahkan orang lagi. sudah kau balik tengah malam. Ya. Kau mau telepon lagi orang. Jadi Ya. memang yang panggil lari lah juga. Iya, Mana lagi kau sempat mau telepon hello? Ada kan tuh di sini kak, diserap. Betul, betul Memang juga. kau lari lah dulu lah. Cari orang. Oke. Rasanya begini, cerita cikgu yang kedua nih, oleh karena dia tidak Pengajaran. ada pengajaran yang boleh diambil sini, dan secara pribadi cerita cikgu yang kedua nih dia tidak ada nampak apa-apa lembaga, cuma situasi itu memang seram masa itu. Jadi saya rasa kita berehat sekejap, kita lanjut. Ada cerita yang cikgu boleh kongsi lagi yang ada nampak? Ada. Oke. Kita mau yang itu. Kita mau Kalau cerita kali ini 3 cerita. Cerita ketiga nanti. Ini kita pun sambung. cerita lewat balik malam punya Lewat cerita. balik. Oke guys, kita sambung lepas nih. Kita rehat sekejap ya. Lewat balik malam punya cerita semua. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam podcast Lorong Gelap. Podcast untuk semuanya. Kenapa untuk semua? Siapa-siapa ada cerita seram boleh kongsi dengan saya. Kita atur bila-bila di mana asal Mas Sangam mengizinkan, kita boleh buat cerita seram. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah menonton sampai di sini episode pertama. Harap-harap sudah nonton juga. Kali ini episode kedua. Lepas itu insya Allah akan datang, kita coba lagi, coba buat, bukan cobalah, kita akan buat lagi insya Allah episode dengan tetamu yang lain lagi. Jadi kita tadi sudah cerita 2 cerita seram daripada cikgu, sebab cikgu memang orang yang lebih berusia daripada saya, jadi memang pengalaman cikgu banyak cerita seram. Jadi cikgu tadi cakap dia ada lagi 1 cerita seram mau kongsi sama penonton podcast Lorong Gelap. Jadi kita dengar cerita nih, kita dengar. Lepas itu akhir sekali saya akan bagi rating. Kamu juga boleh komen di bawah cerita antara 3 tadi cerita sama yang cerita sekarang nih, yang mana paling seram. Komen guys, komen. Oke, teruskan cikgu, silakan. Yang cerita ketiga nih saya rasa seramnya bukan pada masa itu,
ini lebih kepada cerita-cerita yang orang dengar di kawasan itu ada begini-begini, ada hantu, kadang-kadang ada nampak lembaga dan sebagainya. Ya. Jadi ini sebenarnya pada masa saya melihat itu saya tidak seram. Pasal saya melihat manusia yang saya anggap itu adalah manusia biasa. Oke. Tapi selepas beberapa waktu, dalam seminggu 2 minggu, orang bercerita. Oke. Orang bercerita kalau nasibmu bagus, kau akan nampak lelaki pakai kupiah putih, berseluar putih, menghalak ke satu sudut, seperti yang dia cakap lah. Kau akan nampak ada lelaki begini, dia akan pakai macam seluar. Menghala ke satu sudut, maksudnya berjalan ke? Tidak, dia berdiri. Menghadap. Menghadap ke hutan itu. Orang cerita lah. Oke. Itu kalau nasibmu bagus, dia kata. Ya. Lepas itu kalau nasibmu tidak bagus, dia orang kata. Ya. Orang yang bersekitar itulah yang Ya. pekerja-pekerja Yang ada keselamatan. Oke. Sebelum Cikgu cerita di situ, sebab di situ part yang seramnya saya rasa. Jadi Cikgu cerita dulu situasinya. Oke. Situasinya begini. Inilah orang bilang jangan balik lewat malam. Sekali lagi guys, jangan balik lambat. Jangan balik lewat malam. Ya. Awal sedikit balik. Oke. Jadi kejadian ini sama juga. Masa itu saya balik di jalan lurus dekat sebuah jembatan. Di kawasan itu ada satu jembatan pendek dalam 5 meter panjang lah. Dalam itu ada sungai situ menghadap ke kawasan hutan. Ya. Jadi masa saya balik itu, ini betul-betul saya rasa dalam 12 malam lah begitu. Ya. Saya balik, saya nampak satu orang lelaki memakai kupiah, berbaju putih, pakai seluar bukan sama yang limpas lutut tuh. Ya. Dia berdiri, Baju putih, kopiah putih, pakai seluar putih. Oke. Dia menghadap memandang ke arah kawasan gelap di hutan lah, ke hutan. Dia berdiri tuh. Dia berdiri statik. Maksudnya di mana, Cikgu? Sebab Cikgu Di atas jembatan. Di jembatan tuh dia berdiri. Oke. Menghadap ke hutan dalam keadaan dia begitulah. Dia statik. Jadi saya berpikir dalam hati saya, kau terlampau juga kalau kau mau beriktikaf ke apakah, janganlah sampai tengah-tengah malam. Saya cakap begitu dalam hati saya. Lah, ya. Oh, begitulah saya nampak. Saya cakap. Lepas itu Cikgu limpas ya. tidak. Sebelum saya limpas, saya sempat lagi main-main lampu. Saya highlight sama yang orang itu, Ya. yang saya anggap pada masa itu orang. Ya. Saya highlight lampu, Dia ada respon. tiada respon. Dia berdiri tegak menghadap ke hutan. Ke hutan, langsung sedikit melirik pun tiada, Di apa pun jembatan tiada, menghadap ke hutan. Jadi saya anggap Sebab kalau saya tidak silap Cikgu, sorry ya, jembatan tuh dengan jalan raya bukan pun jauh jaraknya kan. Bener. Memang jembatan tuh Jadi- memang di jalan raya tuh kan. jadi Ya. dia kalau saya ke arah sana, saya akan lalu dia di sebelah sini. Oke. Karena saya masuk ke simpang ke Jalan. sebelah sini, Oke. dia ada di sini. Oh, oke. Maksud saya akan masuk ke sini, dia ada di sini. Oke. Jadi dia berdiri di sini. Ya, Saya tidak hon lah, kurang ajar, jauh mau hon kan. betul. Saya main-main lampu, tiada respon. Saya pun balik macam biasa. Saya pun tidak pun memikirkan Sesuatu yang pelik. sesuatu yang pelik. Cuma pelik lah, ada lelaki. Ada di pelik tengah malam. lelaki tuh. Saya cakap, dia ni mau beriktikaf kah? Apakah tengah malam kah? Ya. Itu Tapi mungkin lain dia, juga iktikafnya di sungai ya. saya, di jembatan? Ya. Saya anggap dia melamun kah, melayan perasaan pada tengah waktu malam lah. Iya, iya. Tapi pelik juga. Jadi bila sudah begitu, beberapa waktu saya adalah orang bercerita. Dia kata kalau nasibmu bagus, Ya. kau akan nampak dia dalam keadaan orang alim-alim. Hah? Kata orang alim-alim. Jadi kalau nasib tidak bagus, dia akan nampak muka perempuan buruk, dia cakap. Muka teruklah buruk, muka. Maksudnya muka hodo lah. Dia hodo. perempuan hodo. Perempuan hodo atau perempuan hodo kah, dia yang hodo kah, mukanya mengerikan lah. mengerikan lah dia kata. Ya, Kalau ya. kau nasibmu tidak baik, kalau nasibmu baik, kau jumpa orang macam orang alim-alim Ya, di situ, di tempat yang sama. di tempat yang sama.
Maksudnya adakah kalau nasib kurang baik tuh di tempat tuh perempuan tuh berbaju putih juga? Saya tidak tahu pasal mungkin dari orang cakap begitu. Iya. Orang yang pekerja keselamatan tuh yang Yang jaga malam. Pak Jaga tuh dia cakap kalau nasibmu tidak bagus kau akan jumpa perempuan yang wuduh mukanya di situ. Kalau nasibmu bagus kau cakap kau nampak macam orang alim-alim. Iya. Jadi bila saya berpikir jadi apa yang ku nampak malam itu? Maksudnya di sini juga ada kemungkinan yang cikgu nampak nih bukan orang lah. Bukan orang. Jelmaan sesuatu lah. Saya pasti bukan orang. Pada masa itu saya cakap anggap orang, tapi bila berdasarkan cerita yang selepas itu saya membuat kesimpulan bahwa yang saya nampak pada malam itu bukan orang, karena saya pun masa melihatnya itu saya agak curiga. Ya. Apa dia buat tengah-tengah malam? Ya. Apa orang buat tengah-tengah malam di sini? Jadi saya pun kadang-kadang kita biarlah kau Malas mau pikir sebalik. Jadi bila mungkin benda tuh saya tidak diberitahu secara langsung, Ya. saya dimaklumkan secara cerita begitu, Ya. Baru terpikir. baru saya terpikir jadi apalah yang saya nampak malam itu. Ya. Cuma kita boleh cakap nasib cikgu baik lah sebab Ya, cikgu nasib nampak yang sesuatu yang begitu, yang baik, bukan yang sebaliknya, yang sebaliknya. macam orang cakap yang perempuan bodoh mukanya dan sebagainya berwarna putih. Jadi Iya. Memang keras tempatnya juga. jadi kalau seramnya pula bukan masa itu, bila setiap kali saya lalu di situ Teringat orang cerita, teringat orang cerita, saya akan seram lalu tempat itu. lalu tempat itu. Jadi syukurlah sekarang kawasan itu sudah ada lampu, jadi tidak juga seram. Kalau dulu memang Gelap. seram, gelap, jadi Iya, lampu. Jadi sekarang ada lampu, jadi kuranglah dikit rasa seram. Seram. Tapi Still ada. masih ada laluan yang sama. Iya. Hari-hari kau lalu masa kau tidak boleh lupa kan? Iya. Jadi itulah. Jadi kadang-kadang ini bukan seram. Kadang-kadang apa yang kita jumpa itu tidak mestinya seram pada masa itu. Tapi di belakang nanti kita Bila akan kita ingat balik, orang akan beritahu, oh yang kau tengok itu hari, kaitkan cerita orang tuh. yang kau tengok itu hari, yang saya tengok itu hari rupanya bukan orang. Ya. Jadi walau-alam lah jelmaan dia menjelma begitu, syukurlah dia menjelma dalam keadaan baik. Iya. Kalau dia menjelma perempuan buruk, masa itu pun saya pun mungkin juga lari. Iya, iya. Betul ya. Jadi dia begitulah keadaannya. Dan mau ditutup sudah ke podcast ini. Saya ada satu cerita lucu. Oke, Cerita boleh lucu. teruskan juga. Boleh. Ini teruskan. cerita lucu. Lucu kah? Seram lah pada mulanya, seram. Oke. Memang seram. Oke. Ini cerita saya ada satu ada satu cerita lah, nanti kita cerita di belakang macam mana seramnya. Tapi ini bukan berkaitan dengan hantu. Kadang-kadang pengajaran di sini bukan jangan kita terlampau memikirkan hantu sehingga kan bukan hantu pun kita cakap hantu kita takut seram. Ini. Ingat, ini kita podcast dengan cikgu, jadi banyak pengajaran yang diselipkan di sini. Jangan pikir itu. Jangan terlampau overthinking. Overthinking. Ini cerita overthinking. Macam saya cerita di episode pertama saya dengan tamu saya. Oke, sebelum cerita saya di sini ingin jelaskanlah tamu episode pertama podcast Lorong Gelap yang saya cakap masa itu tamu yang saya paksa sebab saya jelaskan di sini beliau ialah istri saya. Jadi macam yang saya jelaskan di awal tadi, saya mau wujudkan podcast saya sendiri, jadi saya paksa istri saya. Dia ialah istri saya. Jadi kami punya penceritaan masa podcast episode pertama tuh banyak yang macam cerita suami istri lah begitu. Maksudnya kadang-kadang ada yang tidak bersependapat ya. Jadi itulah saya mau bagi tahu tamu episode pertama saya ialah istri saya sendiri. Oke, kita teruskan dengan cerita cikgu. Ini cerita yang keempat sudah. Ada lucu, ada lucunya dan ada pengajarannya. Oke, teruskan cikgu. Sebelum saya cerita, jadi kita pikir kadang-kadang ada benda yang kita rasa kita
menakutkan bukan pada tempatnya. Kita salah anggap, Andaian. salah Anggap. andai. Oke. Salah andai. Jadi ceritanya berlaku begini. Ini malam juga nih, jangan balik malam. Ini malam juga. Tidak ada cerita seram yang berlaku pada siang, jarang-jarang. Ya. Yang jadi, ini malam ya, ingat malam. Ya, saya potong lagi Ciko. Berapa yang komen, ada yang WhatsApp saya pun ada yang ya di WhatsApp lah. Cerita seramnya siang. Kenapa siang? Dia cakap bosnya perempuan, seram dapat bos perempuan saya. Jadi definisi seramnya memang lain-lainnya Lain-lain, setiap seram, orang, oke. seram. Tapi yang kita mau sampaikan ini cerita seram versi yang makhluk-makhluk yang kita bukan biasa jumpa lah. Oke, silakan Cik. Iya, jadi seram ini kadang-kadang bukan untuk manusia sebenarnya, tapi ini kena dengan manusia lah. Jadi malam itu saya balik, saya tidak ingat malam juga lah malam. Itulah jangan balik malam, lambat, awal sedikit kalau boleh. Jadi bila saya balik itu, saya parking kereta. Ini saya parking kereta aja, parking kereta, saya kasih mati engine, tiba-tiba ada suara di belakang. Di belakang suara. Oke. Suara macam mana? Suara, ya tahu apa suaranya? Assalamualaikum. Satu kali. Bila assalamualaikum di pertama kali saya dengar assalamualaikum. Saya tengok saya dengar tiada. Saya tidak berani sudah menulis. Seram sudah nih. Ya, sebab nampak sendiri tidak ada. Tidak ada. Menulis di belakang takut sudah. Matilah. Sudah begitu, saya coba mau buka. Saya tunggu sekejap, mau buka pintu sudah. Ada satu kali. Assalamualaikum. Makin kuat sudah suara tuh. Mau dekat di belakang kereta. Ya. Dalam jarak beberapa meter begitu. Ya. Aksa sudah macam berdebar sudah nih. Oke. Matilah. Sudah merasanya macam takut yang amat takut sudah nih. Ya, dia dekat sudah. Tadi assalamualaikumnya jauh sekali, kedua kali assalamualaikum. Ya. Aku bilang matilah kalau kali ketiga lagi. Sekali kali ketiga tuh kuat suaranya. Assalamualaikum. Aku bilang sudah matilah. Aku pun sudah macam rasa macam Kaku sudah. Kaku sudah, Ya. sudah. Lepas itu kata apa perkataan yang keluar? Ya. Ada rokokmu. Kurang ajar si Paci ini. Rupa-rupanya orang bukan minta rokok. hantu. Orang minta rokok. Orang minta rokok. Dari mana orang tuh? Ini yang mau cerita. Paci nih ceritanya, dia nih bekas veteran Naskar. Veteran Naskar. Jadi dia tinggal dengan anaknya di kawasan saya tinggal juga. Oke. Jadi kalau dia kebiasaannya dia askar, dia malam dia pergi berkebun. Pergi menyangkul di tanah di ada tanah kosong tuh. Kebiasaan sudah. Kebiasaan sudah Malam menyangkul. Bekerja. Jadi malam dia bekerja, dia akan bekerja menyangkul sebagainya. Baru lagi satu hal dia nih, tidak ada baju, tidak pakai baju. Jadi maksudnya masa malam tuh gelap-gelap, samar-samar. Rajo anda kelihatan dia sebenarnya tidak berbaju. Langsung tidak nampak. Jadi dia assalamualaikum. Assalamualaikum apa dia? Assalamualaikum malam-malam. Assalamualaikum makin dekat. Lepas tuh assalamualaikumnya yang ketiga tuh. Kalau dia cakap tidak ada rokokmu sudah aku lari. Ya, nah supaya dia tidak rokok. Ada rokokmu. Aku bilang kau ini kan Paci. Ya, Aduh. Tapi sebab mustahil jawab benda-benda begitu minta Itulah. rokok. Oke. Itu bukan seram lucu. tapi bukan hantu orang. Kadang-kadang juga dalam keadaan yang kita pun tidak saya pun tidak tahu yang dia. Saya tahu dia biasa buat kerja di situ, tapi tidaklah sampai ke malam itu dia sampai cari saya. Dia nampak saya datang, mungkin dia habis rokok. Jadi dia bagus ya, dia bagi salam, assalamualaikum. Jadi saya tidak menyaut. Dia bagi lagi salam 2 kali. Lepas itu kali ketiga, assalamualaikum. Ada rokok. Jadi saya pun sudah macam separuh nyawa sudah hilang. Aku bilang kalaulah dia tidak cakap ada rokokmu, Lari sudah. lari sudah. Iya, iya. Jadi itulah kata macam ini bukan cerita seram, cerita lucu juga pada saya. Tapi seramnya pada masa itu saya seram karena
saya tersalah anggap. Ya, Saya sudah tersalah pikir. ya, Bila saya memikirkan hantu yang ya. barang Selalu datang pelit datang mengganggu. nih Ya, mengganggu dan ya, sebagainya, kita sudah berpikir ya, benda yang sepatutnya bukan ya. itu pun kita punya sebenarnya seram ini daripada kita Pikiran. mindset kita. Bila kita kan benda itu berlaku selalu di sekitar situ, jadi mindsetnya kita sudah terset Ya, hantu Ya. malam. ya, Jadi malam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kali ketiga ada rokok, wah aku paci. ya. Itu Aduh. pada saya seram kan, lucu kan? Siapa tidak tahu. Tapi itu pada saya Ya, pengajaran pengajaran. ya. Jadi saya lebih suka bila bercerita benda-benda begini. Kadang-kadang kalau saya pendekatan saya kita bersalingan salah. Ya. Pendekatan saya kadang-kadang kalau ada anak-anak yang melepak selalu di kawasan rumah saya itu, Ya, yang anak-anak dari luar datang tengah malam baru balik, ya, saya akan cerita benda-benda begini ya, supaya bukan saya melarang orang, supaya kalau kita nasihatkan orang, kau janganlah datang melepak malam-malam, Ya. bagus. Jadi kita cerita begini yang seram nih. ya. Syukur kurang sudah budak-budak datang yang Paham. naik mamotor tengah-tengah malam tuh bila Paham. saya cerita benda. Jadi saya cakap bukan cerita main-main, tapi ini cerita benar yang Betul. berlaku Ya, di sini. Ya, Jadi orang pun rupanya penakut juga. ya. Oke Macam guys, saya penakut. itu cerita Cikgu malam nih. Ada 3 atau 4 cerita kalau tidak silap saya. Kita ada Macam-macam ada- versi. Sebenarnya Cikgu banyak cerita, Banyak cerita. banyak pengalaman. kalau mau cerita kita selingan-selingan, banyak cerita seram yang berlaku yang selalu mungkin masa-masa akan datang kita lebih cerita lain masa. Cerita saya nih membesar di asrama Ya, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3, tingkatan 5 sampai tingkatan 6 saya tinggal di asrama. Jadi banyak cerita-cerita seraman yang ya, pelik berlaku, dan ada satu ketika saya pernah mengalaminya sendiri. Oke. Sehingga kan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya dan tidak ada jawaban. ya. Kenapa benda itu berlaku pada saya? Nampaknya, Jadi lain masa kita boleh cerita benda ini, tapi ya, terpulanglah kepada audien, penonton sekalian yang follow dia ini. ya, Cerita saya ini sebenarnya lebih kepada apa yang saya lalui. Kadang-kadang mungkin ketidakpercayaan dan ketidakbetulan cerita itu bergantung kepada yang mendengar lah. pendirian masing-masing. Benar, Oke, masing-masing. Asal ada dia seram ke tidak seram ke, tapi mungkin cara saya menyampaikan itu menjadi dia tidak seram ya, atau lebih sedikit ke Ya. dan lain-lain. Tapi itulah situasi yang kita lalui yang masing-masing. Cikgu alami. Ya, masing-masing kita ada cerita Ada masing-masing cerita dan masing-masing. ada tanggapan ada masing-masing. masing-masing. Dan pada saya dalam kita bercerita seram nih, Ya, kadang-kadang suasana seram itu sebenarnya pada masa itu. ya. Tapi Maksudnya bila diceritakan sudah, Bila sudah kita ceritakan, kita tidak berada dalam keadaan seram itu. ya. jadi- Tinggal cerita saja. Tapi Ya. cerita ini sebenarnya tidak boleh kelihatan seram, ya, melainkan film seram. ya. Sebab dia dibuat-buat. Dia dibuat, melainkan film seram. Ya. Dia ada kesan efek dan sebagainya. Kita tidak, Ya. kita bercerita dengan mulut. Ya, Kita cuma ada cerita, dan cerita tuh agak kelihatan. Dia punya orang bilang benar-benar menantunya. Ya, Begitu ya, Pak, ya, dan apa hantunya. Tapi itulah cerita. Paham. Siapapun akan bercerita keadaan begitu, dia tidak akan dapat bawa watak itu ke sini. paham. Tapi apa yang kita lalui itu, kita sebagai watak yang ada di situ yang lalu cerita itu kita rasa itu. Tapi cara kita menyampaikan itu mungkin 60 atau 80% seramnya. Tapi cerita itu the real story lah. Betul. Tapi seramnya itu tidak nampak. Mungkin cerita itu jadi pengajaran lah. Ya, Mungkin ada orang juga yang pernah lalui keadaan wadah yang sama atau tempat yang sama tempat tuh yang Cikgu sama. jumpa tuh. Oke. Saya rasa ramai juga yang mungkin ada bersama, tapi mungkin situasinya berbeza lah. Ya. Oke guys, kali ini kita panjang sedikit sebab Cikgu ini penuh dengan cerita. Mungkin kalau ada yang mau dengar versi Cikgu ini masih belajar, punya cerita di asrama, mungkin boleh komen. Part 2 untuk versi Cikgu, masa asrama boleh komen. Jadi seperti biasa, tamu kita hari ini seorang cikgu, jadi setiap cerita diselitkan dengan pengajaran. Jadi alhamdulillah, jangan kita mendengar cerita semata-mata tidak ada input yang kita boleh terima. Jadi
Ada pengajaran-pengajaran di sebalik setiap cerita cikgu. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada yang menonton sampai sini. Terima kasih yang support podcast Lorong Gelap. Kali ini kita rakam episode 2. Saya pun bersedia dengan seadanya saya. Hari ini cikgu tamu kita smart sedikit. Tapi tidak apa, yang penting cerita tuh. Cerita Tapi tuh sama-sama sampai, merah, Pakatan Ya. Harapan. yang penting cerita tuh sampai kepada kamu. Dan macam biasa, saya harap kamu boleh komen, share apa semua. Komen membantu untuk lebih banyak audiens lain nampak kita punya podcast. Okay guys, sampai sini dulu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum. Ataupun lain kali saya jadi dengar pula cerita, dia punya cerita seram. Oke. Tuan punya podcast. Cikgu menawarkan diri jadi co-host dalam podcast. Boleh. Tak ada masalah. Jadi, Tuan ini pelajari cerita-cerita Jadi seram. kita- Mana kita cerita seram, dia tidak ada cerita seram. Boleh dengar bersih-bersih lain dia punya hosting ataupun tamu. InsyaAllah kita jumpa di lain episode. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.